وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إياك نعبد وإياك nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Ini permintaan kita sebanyak tidak kurang daripada dalam 17 kali seketika kita melaksanakan sembahyang fardu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah Engkau anugerahkan kepada para nabi-nabi dan rasul, syuhada dan sholihin, wa hasuna ulaika rafiqa, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang Yahudi, waladdallin, dan juga bukan jalannya orang-orang Nasrani. Jadi daripada rangkaian ayat itu kita tahu untuk mengatakan, memvonis, menghakimi, menyatakan seseorang itu sesat, itu berarti hampir sama dengan kita menyatakan orang itu dengan golongan Nasrani. Sebab di dalam rangkaian Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah itu adalah Yahudi, waladdallin, dan dengan golongan yang sesat itu adalah orang-orang Nasrani. Pegang ini dengan ayat yang pertama. Yang kedua, Nabi kita pesankan dalam sebuah hadis, akhafu ma akhafu ala ummati at-talimatul mudillun, la dajjal akhwafu alaikum li ghairi dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal. Riwayat yang pertama, akhwafu ma akhafu ala ummati, sesuatu yang paling aku khawatirkan, yang paling aku risaukan, yang paling aku takuti terhadap umatku, itu adalah al-a'immatul mudillun, imam-imam yang menyesatkan. La dajjal akhafu alaikum, bukan dajjal yang paling aku risaukan, yang paling aku takutkan kepada kalian. Innama akhafu alaikum al-a'immatul mudillin, yang paling aku risaukan dan yang paling aku takuti kepada kalian atau kata saja itu adalah ulama-ulama yang menyesatkan. Maknanya seketika dengan sesuatu dikatakan sesat itu pernah betul. Sejumlah sekian kesalahan-kesalahan daripada Imam Abu Hanifah dan Nu'man, atau juga pendapat daripada Qadhi Abdul Yusuf, atau juga pendapat daripada Muhammad bin Hasan yang didebat oleh Imam Syafi'i. Tapi tentu saja Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan kepada Imam Abu Hanifah sesat. Begitu juga halnya setelah Imam Syafi'i hijrah ke Mesir, yang seketika itu dengan beliau membuat satu mazhab baru yang disebut dengan mazhab Al-Jadid, yang pada seketika itu ada informasi ataupun juga disebabkan karena dengan beliau mendapatkan berbagai riwayat daripada warga Mesir, sehingga dengan beliau untuk berombak mazhab hadis kepada mazhab Jadid, daripada mazhab dahulu kepada mazhab yang baru. Kemudian yang kedua, dengan beliau menulis semua kitab yang tajuknya Khilaful Malik. Isi satu persatu berbicara yang dibicarakan di dalam kitab tersebut itu pernyataan daripada Imam Syafi'i tentang ketidaksepahaman beliau, atau tentang kritikan juga kepada guru beliau sendiri, Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Jadi sejumlah sekian masalah yang dimuat di dalam kitab tersebut, Khilaful Malik, semuanya memprotes, bahkan menyalahkan pandangan-pandangan mazhab atau juga fatwa dan pendapat daripada Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan kepada guru beliau sesat. Ini
tentang sikap daripada salafun saleh. Yang dengan kita dituntut untuk kita mengikuti jejak langkah mereka. Kalau seandainya tersilap, seandainya tersalah, seandainya dari sudut istidlal ternyata entah bagaimana mungkin disebabkan karena dengan dalilnya tidak sampai, atau juga disebabkan karena dengan perbedaan pendapat, atau juga disebabkan karena dengan perbedaan takdir, apapun asbab dan musababnya, yang sangat pasti dengan mereka tidak mengatakan sesat kepada orang yang berbeda pendapat kepada mereka. Baru-baru ini dengan kita dikejutkan dengan senarai nama-nama orang-orang sesat. Saya pertama tidak pernah berjumpa dengan Syekh Nazim atau dengan Syekh Adnan atau juga dengan Syekh Syam. Tapi yang sangat pasti informasi yang kita terima mereka diantara daripada yang menganuti tarikat Naqsyabandiyah. Kalau dikatakan tarikat Naqsyabandiyah itu sesat, itu jelas tidak teman. Apakah kira-kira karena kesalahan 1, 2, 3, 4 daripada seseorang yang menganuti pahaman Imam Syafi'i ternyata terkeliru dalam berpendapat, ternyata tersalah dalam menyampaikan fatwa, ternyata terkeliru dalam menyampaikan suatu pendirian, katakan saja semacam itu. Apakah kita katakan mata Imam Syafi'i itu sesat? Nah, sabar dulu. Salahkan individu yang berkenaan, tapi tidak boleh menyalahkan tarikat Naqsyabandiyahnya. Tarikat apanya? Naqsyabandiyahnya, Masyisiyahnya, Qadiriyahnya, Alawiyahnya, Burhaniyahnya, Tijaniyahnya. Memang ada di antara daripada tarikat yang melampau, yang dulu, yang keterlaluan, tapi ada juga yang netral, ada juga yang tasawuf. Boleh dipastikan tidak kurang daripada sejumlah sekian mungkin. Kalau untuk dengan seumpama di Afrika, justru yang membawa Islam ke Afrika itu kebanyakan adalah ahli tarikat, orang-orang ahli tarikat dengan zikir dan juga dengan hati yang bening, dengan upaya yang tulus ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala, sehingga dengan mereka mampu untuk membuka suasana dan keadaan masyarakat setempat, sehingga dengan mereka tertarik dengan Islam. Jadi upaya daripada ulama tarikat, upaya daripada ulama kita dahulu, upaya juga daripada salafun saleh secara amnya, dan juga dengan ulama-ulama generasi yang menerus, justru mereka memperlihatkan keindahan Islam, kecantikan Islam, kesempurnaan Islam, dan juga dengan kelengkapannya. Masya Allah, tabarakallah. Saya tidak bersumpah, tapi kalau saya bersumpah pun rasanya tidak tersalah. Misalnya seperti dengan Nabi Muhammad dari itu sejak dalam berapa puluh tahun lamanya bergaduhan, bertelikahan, atau juga saling rasa tidak seronok, atau juga mungkin dengan bahasa kurang lebihnya ketidakpuasan hati antara satu kiai dengan kiai yang lain, antara ulama dengan ulama, itu satu perkara yang wajar. Ya, ini pondok pesantrennya gede, ya ini muridnya ramai, ini mendapatkan sambutan. Ternyata dengan kehadiran Habib Umar kira-kira dalam 15 tahun yang lalu mampu untuk menyatu padukan ulama Indonesia semuanya dengan multaqa ulama yang pertama kali diadakan di Puncak atau juga di Bogor. Masya Allah, tabarakallah, lebih daripada dalam 200 ulama yang masing-masing mempunyai umat, memiliki belanja dan pedoman dan pembinaan. Jutaan manusia boleh bersatu padu dengan salah ulama alim kabir rabbani ad-da'iyah ilallah, patut untuk diberikan gelar kepada gelar ad-da'iyah ilallah Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz. Ternyata juga saudara yang tersenarai daripada kumpulan yang disesatkan oleh mereka. Siapa sebenarnya mereka itu? Apakah mereka wakil daripada Allah? Apakah mereka rasul-rasul yang diutus oleh Allah? Apakah mereka nabi-nabi yang masuk? Atau mereka di kalangan ulama salafun saleh, sehingga yang dengan mereka mendapatkan satu anugerah daripada Allah, yang di tangan mereka suatu timbangan, suatu neraca yang sekehendak mereka untuk menimbang dan juga untuk memponis, untuk mengatakan ini sesat, ini betul, ini benar. Sabar, jangan terburu-buru menyesatkan
sujud, juga mencium telapak kaki. Kalau cium telapak kaki, para sahabat Nabi kita pernah mencium telapak kaki dan juga pernah mencium tangan, perut, dahi, anggota bagian Nabi. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau memang Anda dan pernah berlaku, Anda dengan seseorang sujud ke atas tanah seketika berjumpa dengan Syekh Hisham misalnya, atau dengan yang seumpamanya, itu ulama mengatakan hukumnya haram. Katakan keliru, itu salah, itu keliru, tapi kalian tidak boleh mengatakan itu sesat, sebab sesat itu terlampau berat. Nabi kita bersabda sebagaimana dengan hadis yang saya dengarkan tadi, sesungguhnya selain Dajjal yang paling aku khawatirkan, siapa dia? Al-Adimmatul Mudillun, imam-imam yang menyesatkan. Wa niyadzubillah. Masalah yang utak-atik sama mereka, kalau dengan al-fakir tentang kesalaman, man shafahani aw shafaha man shafahani ila yaumil qiyamah dakhala jannah. Oke, karena dengan hadis yang itu, dan bukan saya sendirian yang meriwayatkannya, ramai juga di kalangan para ulama. Kalau seandainya isjad daripada Syekh Muhammad Yasin Al-Badani, isjad daripada Syekh Maulana Syekh Muhammad Abdul Baqi Al-Nawawi, dan juga dengan ulama-ulama hadis lainnya, itu tersalah, keliru, katakan saja akhtau bi dzalikal amr, mereka itu keliru, tapi tidak boleh kalian katakan mereka itu sesat disebabkan karena masalah tahlil, disebabkan karena masalah qunut, disebabkan karena kenduri arwah, disebabkan karena dengan zikir yang nyari. Allahu Akbar. Saya bagi satu gambaran secara sederhana kepada mereka. Pasti dan pasti, baik dengan kita di sini atau juga kita di Nusantara atau juga dengan beberapa negara-negara Islam lainnya, pasti dan pasti siapa yang mengatakan arak itu halal, siapa yang mengatakan zina itu halal, siapa yang mengatakan perjudian itu halal, siapa yang mengatakan pelacuran itu halal, siapa yang mengatakan rishwah itu halal, siapa yang mengatakan korupsi itu halal, tidak ada seorang pun sepakat ulama mengatakan itu tidak perlu diperdebatkan, itu termasuk daripada besar-besar. Berani tak kalian mengatakan kepada pemerintah sesat? Kenapa? Tentang masalah tahlil dan itu yang kita ada dalil kita dikatakan sesat. Kenapa dengan masalah dengan sumpah qunut atau juga dengan sumpah qasidah atau dengan sumpah tawassul yang kita mempunyai argumentasi dan juga dengan dalil yang banyak, dan kalau kita beradu argumentasi insyaallah kita akan menang dan kita akan mampu untuk mengalahkan mereka. Kenapa dikatakan sesat? Kenapa tidak dari mengatakan sesat kepada kumpulan-kumpulan yang secara pasti terbabit, terlibat melakukan perkara-perkara haram, bahkan itu termasuk daripada dosa-dosa besar. Biasanya ini bukan dengan jakim lagi, ini dengan kerajaan. Coba saya katakan, baik itu dengan Perdana Menteri atau juga kepada kabinet atau juga kepada parlemen, sesat yang membenarkan adanya kasbah di KL atau juga tak boleh. Tapi umpama kita yang tidak ada karir ini, yang tidak terlibat dengan kerajaan dan tidak terlibat dengan pemerintahan, ya sekehendak mereka saja, nanti katakan sesangka, nanti katakan membawa ajaran sehong, atau juga nanti berkatakan seperti apa. Nabi kita bersabda, ad-dayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bukti, tolong sebutkan kalau saya disenaraikan daripada kumpulan yang sesat, Habib Ali Zainal Abidin juga daripada kumpulan yang sesat, Habib Ali Al-Jufi juga daripada kumpulan yang sesat, dan juga dengan Habib Umar daripada kumpulan yang sesat. Ini yang saya tahu, itu orang-orangnya saya kenal betul. Tolong tunjukkan dan buktikan dari sudut mana kesesatan kami, dan kenapa sampai kalian memponis seperti itu. Apakah kira-kira dengan kalian ini adalah kumpulan para nabi-nabi dan rasul yang masuk daripada kesalahan, sehingga kalau pada satu ketika dengan akidahnya kalian, berpikirannya kalian, pendapatnya kalian, berarti itu mutlak kebenarannya. Maka dengan seseorang tidak dikatakan beriman, tidak dikatakan sebagai golongan
muslimun kecuali kalau ikut akidah sebagaimana pahaman mereka, dan tidak dikatakan betul kecuali kalau ikut mazhabnya mereka, dan tidak dikatakan benar kecuali kalau ikut pendiriannya mereka. Siapa kalian sebenarnya? Apakah kalian datang daripada planet luar atau juga mendapatkan izin daripada Allah Jalla wa'ala untuk membuat suatu neraca atau juga timbangan memastikan yang ini kumpulan sesat, ini kumpulan bijak, ini kumpulan seperti apa? Tidak seperti itu. Jadi jangan sampai kalau hanya setakat dengan informasi, kalau hanya setakat dengan kuliah, hanya setakat dengan mendengar mungkin ulasan atau juga informasi yang tidak pasti daripada sesiapa saja, langsung orang-orang itu diponis dan dikatakan begitu dan begini. Dengar terlebih dahulu. Kalau memang saya yang dikatakan sesat, tanyakan tentang masalah apa, saya akan jelaskan, saya akan terangkan apakah masalah berkenaan dengan kesalahan, apakah karena pendirian saya seketika mengatakan tentang pajak, tentang cukai, tentang riswah, tentang minuman, atau juga dengan tentang bersalaman dengan perempuan, atau juga dengan perkara-perkara seumpamanya. Kalau saya tidak jelas, saya boleh berjelaskan. Kalau saya tidak paham, kita boleh pahamkan supaya jangan sampai sekehendak kalian memponis orang ramai dan mereka dikatakan ahli dhalal, golongan yang sesat yang menyimpang daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ini bukan mencabar, tapi bahasa hati. Mungkin kita di Malaysia mengenal Habib Omar kira-kira baru dalam 10 tahun terakhir ini, ya, dalam 10 tahun terakhir ini. Sebelumnya dari kita tidak tahu. Indonesia lebih awal lagi mengenal Habib Omar dengan perantaraan salah seorang ulama besar daripada Pekalongan, Habib sama Habib Omar. Jadi dengan perantaraan Habib tadi itu, yang dengan populariti dari Habib Omar dan juga dengan ilmu daripada ulama tersebar di Indonesia. Jadi saya perhatikan dari sejumlah sekian perhimpunan, selain daripada perhimpunan Jakarta, saya berani mencatat yang mampu untuk membuka hati dan perasaan orang ramai, yang sehingga hati dan perasaan daripada para penggemar terbuat sampai meneteskan air mata seketika mendengar mau'izah hasanah, bayar penyampaian kuliah, atau seketika sama-sama mengikuti dan melantunkan doa atau juga melantunkan lafzul jalalatin Allah. Itu siapa di Malaysia? Dari sejumlah sekian yang saya perhatikan, yang walaupun ada satu cerita yang menarik, tapi untuk kepastiannya itu perlu kita tanyakan kepada orang berkenaan. Dalam satu seminar di Eropa, yang seketika itu Habib Omar diminta untuk berbicara, untuk menyampaikan tentang keindahan, kehebatan, keagungan, kemuliaan Islam. Sejumlah yang hadir, jumlah bilangan yang hadir tidak kurang daripada dalam 2.500 orang. Ini informasi yang saya terima, yang pada saat ketika itu tersebar luas di dalam YouTube. Ceritanya seperti apa? Setelah majelis itu berlangsung dan mendapatkan sambutan yang bagus daripada orang ramai, daripada non-muslim, daripada orientalis, di saat Habib Omar menuju pintu gerbang keluar, ternyata dipanggil kembali oleh EJK atau oleh yang penganjur. Ada satu agenda acara lagi yang perlu disempurnakan. Maka dengan bertujukan terasa kaget. Boleh senarai rangkaian acara, tetapi daripada pertama sampai pada penghujung itu sudah habis. Jadi apalagi yang belum disentuh dalam pembicaraan, apalagi yang belum disampaikan dalam program itu, sudah sampai ke penghujungan, Fatihah, doa tinggal makan bersama saja lagi.
Jadi setelah beliau masuk atas pentas, setelah beliau kembali ke sana, ternyata jadi pada jamaah yang hadir tadi itu dalam 25 lebih yang hadir memberitahukan kepada Habib Omar satu agenda, satu program, satu undangan yang belum tersempurnakan, yaitu kami ingin mengisytiharkan ucapan dua kalimat syahadat di hadapan Habib. Saya mencoba salafi-salafi Malaysia Indonesia, dalam berapa lama kalian pernah mengislamkan non-muslim dengan bahasanya, perilakunya, perangainya, mauizahnya, nasihatnya, khutbahnya, atau juga dengan panduan dan juga pencerahan yang diberikan kepada umat. Justru pemikiran daripada kalian, kalau tadi saya katakan itu pemikiran yang tidak sehat, atau orang yang sakit jasmaninya, atau orang yang sakit hatinya, atau orang yang sakit pemikirannya, kalian sakit pemikiran kalian. Kalau kalian nak berobat, kalian kena merujuk dulu pakar-pakar yang berbeda pendapat dengan kalian. Bukan Syekh bin Baz, bukan bin Utsaimin, bukan Saleh Fauzan, bukan juga dengan ulama-ulama salafi, Wahabi, bukan juga dengan Syekh Al-Albani, tapi rujuk ulama-ulama yang berbeda pendapat dengan kalian. Kalian akan mendapatkan pencerahan yang paling tidak lagi dengan penghujungnya, seperti apa yang diperkatakan oleh Imam Abu Hanifah dan Nu'man, kata beliau, ra'i sawab, pendapat aku ini betul, wa yahtamilul khata, dan mungkin saja tersilap dan tersalah, dan pendapat kamu itu salah, tapi mungkin saja benar. Kalian akan seperti itu kalau seandainya tidak pasrah dan taslim bahwasanya argumentasi dari ulama-ulama yang kontra daripada kalian, yang kontra dengan kalian itu lebih kuat. Paling tidak pun kalian akan boleh bertoleransi dengan ulama-ulama kita semuanya. Itu kalau saatnya diadakan muzakarat atau juga perdebatan. Jadi kumpulan yang sakit pemikirannya atau juga sakit perangainya, ya kalau pada tiap kali ceramah tidak mengkafirkan orang-orang, atau tidak mentakdirkan mengatakan dia ahli bid'ah, atau tidak mentakdir rasa-rasa seperti sakit, rasa-rasa seperti tidak nikmat, rasa-rasa seperti tidak puas, rasa-rasa seperti tidak kenyang perut, atau seperti apa, sehingga tidak peduli sehebat apapun, sealim apapun, yang terus terang saja. Kalau dengan seumpama mereka, saya tidak sebut nama, kalau dengan seumpama mereka mau bertanding keilmuannya, tak payah dengan seumpama Imam Nawawi, dengan seumpama Imam Suyuti, dengan seumpama Imam Abu Hasan Asy'ari, dengan Imam Abu Abbas Al-Mursi, dengan Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Coba kalau nak dibandingkan dengan Habib Omar, demi Allah, insyaallah saya tidak melanggar sumpah. Keilmuan Habib Omar, kebeningan, ketenangan, dan kebaikan beliau, insyaallah 10 kali atau 100 kali ganda lebih mulia dan lebih baik daripada kalian semua. Kalian cuma hanya mau memecah belahkan umat saja. Yasin di malam Jumat dikatakan bid'ah, mau di dalam perayaan tujuan kita untuk mati, untuk kita menutup rasa membuku, rasa mahabbah kita kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang dulunya tidak pernah ke masjid, yang dulunya tidak pernah berpakaian serba putih, yang dulunya tidak pernah meletakkan selendang ke sini, ternyata pun juga ikut meletakkan selendang ke sini. Itu paling tidak dalam satu malam majlis salawat, mahabbatan Rasul, cinta Rasul, salawat kepada baginda Nabi, mampu untuk memberikan suasana dan keadaan, mampu untuk membawa sejumlah sekian puluh ribu kepada pakaian sunnah semuanya putih. Masya Allah, tabarakallah, mungkin yang kita nampak pada saat ketika itu dengan perdana menteri dan juga dengan timbalan pada waktu yang berbeda. Masalah niat itu urusan Allah, bukan kita yang menentukan niat apa pada waktu mereka hadir, atas tujuan apa seketika mereka bersalawat. Masya Allah, tabarakallah, itu pernah ada data daripada mereka mengatakan, Masya Allah, tabarakallah, katanya lebih elok memakan daging babi daripada merayakan zikra maulidan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, bahaya sungguh. Kalau seandainya dengan kita ingin mengamas sejenak,
itu bukan satu perkara yang asing. Siapa Muhammad Nurdin Margo Abdullah Banjar, siapa Habib Omar, siapa juga Habib Ali Zainal Abidin, siapa juga Habib Syekh, siapa juga dengan ulama-ulama yang saudara terselarakan di situ. Kira-kira siapa sih sebenarnya kita yang lebih alim, yang lebih hebat, yang lebih wara, yang lebih sufi, yang lebih bertakwa pun juga mendapatkan habuan yang banyak daripada mereka. Kumpulan yang sebelum kami pun itu bukan setakat hanya dikatakan sesat, justru sama mereka dengan tidak teragak-agak mengatakan kafir. Imam Busiri mereka kafirkan, Imam Badawi Syekh Ahmad Al-Badawi mereka kafirkan, Imam Ibnu Athaillah, Imam Ar-Rifai, semuanya Masya Allah tabarakallah, yang dengan peraturan mereka hati umat menjadi bening, yang dengan peraturan nasihat daripada mereka hati umat menjadi tenang, yang dengan keberadaan daripada mereka suasana jadi aman dan stabil. Tapi seketika muncul kumpulan tadi itu pada abad yang ke-11 dengan gerakan bukan lagi dengan aksi dakwah, bukan dengan aksi untuk mengajak umat berpikir, tapi justru bukan gerakan tafkir, tapi gerakan takfir. Kalau kamu tidak ikut akidah aku, tidak sepemahaman dengan ideologi aku, berarti kamu kafir. Kalau kamu tidak sependapat dengan mazhabku, berarti kamu sesat. Kalau kamu tidak setuju dengan aku, berarti ada berada pada jalur yang tidak benar. Begitu, sehingga Masya Allah tabarakallah wa iyyabillah, dalam waktu yang sama sejumlah berapa yang terbunuh, sejumlah berapa yang dirampas hartanya, sejumlah berapa yang ditawan, sejumlah berapa yang dianiaya. Buka lembaran sejarah sebagaimana saya katakan dahulu, dan kita mampu untuk menyelesaikan